Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas hasil RUPS dan pembagian dividen jumbo dari saham Hexa. Apakah saham Hexa ini masih layak untuk dividen investing? Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice. So silahkan simak sampai akhir. Jadi hari ini Selasa ya, tanggal 24 September 2024, di mana hari ini adalah tanggal RUPS tahunannya saham Hexa yang juga membahas terkait pembagian dividen untuk para investor. Bertempat di kantor pusat PT Hexindo Adi Perkasa Tbk kawasan industri Pulau Gadung di Jakarta, dan dimulai di pukul 10 pagi tadi guys ya. Jadi kita melihat guys ya, ada beberapa investor yang juga ikut ya dalam RUPS tersebut dan juga sudah mengabarkan atau sudah menginformasikan bahwa usulan dividen dari direksi Hexa sebesar 0,046 US dollar per lembar saham atau sekitar 70% dividen payout ratio alias 70% laba bersih dari tutup buku tahun 2023 lalu dibagikan sebagai dividen final di tahun 2024 ini guys ya. Dan update-nya ini sudah disetujui. Jadi sebenarnya tinggal kita hitung saja ya. Kalau misalkan kita hitung di website, maka menggunakan rate di Rp15.180 per 1 USD, maka muncul angka Rp698 per saham ya. Kemungkinan dividennya di kisaran 698 sampai 705 per sahamnya itu ya, kalau misalkan menggunakan kurs Rp15.190 per 1 USD. Jadi ini kita serahkan ya kepada Hexa, apakah nanti Hexa pembagian dividen secara rupiahnya apakah di angka Rp690 atau 700-an gitu ya. Karena kalau misalkan kita hitung berdasarkan dari total EPS yang ada di sekuritas Stockbit ya, maka EPS-nya di Rp1.023 per saham. Tapi kalau misalkan kita menggunakan EPS di tahun 2023 lalu ya dari RTI Bisnis, maka di sini kita melihat ya malah EPS-nya itu di angka yang lebih tinggi, yaitu di 1089 per saham gitu guys. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan dari dividen payout ratio saham Hexa, biasanya bagi DPR sekitar 79 sampai 80%-an. Tapi ternyata di tahun 2023 ini ya guys ya, DPR-nya ada penurunan menjadi sebesar 70%-an saja. Nah, ini juga ya sebenarnya saya sangat soroti ya guys ya. Pertanyaan, apakah Hexa ini masih layak untuk dividen investing atau tidak? Kalau misalkan kita hanya melihat dari besaran dividennya saja yang diproyeksikan mencapai Rp700 per saham ya guys ya, maka dengan potensi dividen yield sekitar 13 sampai 11% ya, tergantung teman-teman punya di harga berapa nih untuk saham Hexanya. Apakah di 5.400, di 6.000, 6.200 atau 6.600-an. Maka potensi dividen yield ya 11 sampai 13% ini ya masih sangat menarik, masih layak untuk dividen investing tentunya gitu guys ya. Jika kita hanya melihat dari dividen yieldnya saja seperti itu. Nah, tapi ada beberapa poin ya yang kita juga soroti, di mana ada resiko ya ketika kita berinvestasi jangka panjang di saham Hexa, apalagi kita beli di harga yang cukup tinggi ya guys ya, karena saham Hexa ini juga sudah uptrend seperti itu. Nah, jadi ada beberapa hal yang kita soroti ya. Tadi yang pertama adalah penurunan dividen payout ratio dari 79,99 ya, ini kalau misal dibulatkan menjadi 80% ya, dari 80%-an menjadi 70% gitu ya. Itu poin pertama yang kita soroti. Lalu kalau misal kita perhatikan guys ya, seperti yang tadi kita bilang bahwa saham Hexa ini secara year to date itu sebenarnya sudah uptrend ya, sudah naik 20-an% dari 5.400-an guys ya, dari level bottomnya setelah pembagian dividen di tahun lalu. Ya, jadi year to date-nya ya ketika pembagian dividen di tahun lalu memang Hexa ini cukup sideways ya di 5.400-an ya, sehingga year to date dari 5.400 tersebut Hexa sudah naik ya 20,6%-an. Jadi sudah uptrend ya untuk saham Hexa. Dan saya tidak tahu juga teman-teman pegang Hexa ini di harga berapa sih gitu kan. Tadi Hexa sempat di 6.600 guys ya, dan untuk saat ini ada sedikit penurunan ya di 6.575. Nah, jadi poin kedua yang saya soroti di sini adalah dari sisi
laba bersih Hexa pada kuartal 1 2024 yang ternyata turun ya guys ya, dari 212 miliar menjadi 90 miliaran. Ini mungkin sekitar 50-60% ya penurunan laba bersih saham Hexa pada kuartal 1 2024 ini. Nah, nanti kuartal 2, kuartal 3-nya juga belum keluar guys ya, tapi hal itu juga akan menentukan besaran dividen yang akan teman-teman terima di next year atau di dividen selanjutnya di tahun depan, seperti itu. Ya, jadi ada dua poin penting yang di sini kita sangat soroti ya guys ya, meskipun memang secara fundamental ini masih sangat bagus ya, semua aspeknya gitu ya masih bagus, ROA-nya bagus, ROE-nya bagus ya 25%. Lalu kita lihat ya NPM 6%-an ya cukup oke lah. Lalu dari sisi valuasi ya juga murah dengan P/E ratio 15 kali dan PBV 1,8 kali. Tapi yang di sini kita soroti adalah karena tujuannya adalah untuk dividen investing gitu ya, kita mencari saham-saham yang berpotensi bagi dividen besar, maka ada risiko ketika laba bersih saham Hexa ini tidak sesuai ekspektasi atau malah menurun. Jadi dua poin penting yang kita soroti di sini adalah yang pertama, turunnya dividen payout ratio atau DPR ya yang tadi sudah diinfokan oleh Bapak Krisna Preview ya guys ya, di mana usulan dividen dari direksi dan komisaris Hexa itu sebesar 70% dividen payout ratio yang tentunya hal itu menurun ya guys ya. Lalu yang kedua, adanya potensi penurunan dari sisi laba bersih ya, dari 212 miliar pada kuartal 1 secara year on year turun menjadi 90 miliaran saja. Ya, jadi ada potensi dividen yang akan dibagikan Hexa di tahun selanjutnya tidak akan sebesar di tahun ini. Karena untuk full year EPS-nya ini diproyeksikan ini baru estimasi saja hanya Rp430 saja per lembar sahamnya. Seperti itu. Ini juga teman-teman harus analisa ulang ya, harus teman-teman garis bawahi juga. Nah, kembali lagi ke pembagian dividen Hexa. Jadi untuk dividen yield yang akan teman-teman dapatkan akan sesuai dengan berapa harga yang teman-teman miliki untuk average investasi di saham Hexa ini. Apakah teman-teman punya di harga 5.300 sampai 5.400-an? Jika teman-teman di range ini, maka teman-teman akan mendapatkan dividen sebesar 13% ya guys ya. Kalau misalkan dividennya di kisaran 700-an seperti itu. Jadi dividen yieldnya bagus ya, 13%-an. Sedangkan kalau misalnya teman-teman punya di average sekitar 5.900 sampai 6.000-an ya, teman-teman akan mendapatkan dividen yield kisaran 12% ya. Sama halnya juga ketika teman-teman punya di 6.200-an. Tapi ketika teman-teman punya di harga yang cukup tinggi di 6.600, maka potensi dividen yield yang akan teman-teman terima adalah sekitar 10 sampai 11%-an ya guys ya. Apalagi jika teman-teman punya di harga 6.800, yaitu kisaran dividen yield-nya 10 sampai 11%-an saja. Jadi, dari sisi dividen yield, saham Hexa ini masih layak untuk diinvestasi. Tapi kembali lagi ya, ada resiko ketika kita berinvestasi di saham Hexa. Resiko pertama adalah penurunan dividen payout ratio, yang mana ini menjadi hak dan juga kuasa dan menjadi usulan ya guys ya untuk kedepannya dari para direksi dan komisaris. Nah, kira-kira direksi ini akan bagi dividen payout ratio berapa, itu akan diusulkan dalam RUPS tahunan yang juga kita lihat guys ya, diusulkan juga nih di RUPS-nya saham Hexa. Nah, selanjutnya yang kita soroti adalah dari turunnya laba bersih ya. Di sini juga teman-teman bisa lihat ya, EPS di Q1 2024 Hexa juga turun ya, dari Rp254 per saham menjadi Rp111 per saham, sehingga estimasi full year EPS-nya hanya di Rp446 per saham ya guys ya. Jika penurunan ini terus berlanjut di kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4. Ya, jadi kita sudah membahas guys ya beberapa resiko yang harus teman-teman pahami, resiko yang harus teman-teman analisa lagi ya guys ya. Mungkin nanti ketika rilis di kuartal 2-nya, apakah labanya akan naik tinggi atau malah akan anjlok lagi, seperti itu guys. Jadi menurut teman-teman, apakah saham Hexa ini masih layak untuk kita investasikan setidaknya 1 tahun mendatang ya guys ya, dengan dua risiko yang sudah saya bahas tadi gitu ya. Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.